Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa teman-teman yang sudah sama-sama hadir pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 6 yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acaranya yaitu diawali dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Saudari Lydia, perkenalan dengan narasumber, lalu pemaparan materi, lalu sesi diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Saudari Lydia. Itu merupakan susunan acara pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mic pada saat acara berlangsung. Oke, sebelumnya saya mempunyai pantun nih teman-teman. Jadi kalau saya bilang jalan-jalan ke Jakarta, teman-teman jawabnya cakep. Seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya boleh on mic dulu nih semuanya, biar pada semangat. Oke, saya mulai ya pantunnya. Jalan-jalan ke Jakarta, Cakep. singgah sejenak di Bekasi. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Cakep. Izinkan saya memperkenalkan diri. Cakep. Baik, perkenalkan semuanya, saya Tir Valentina Siregar sebagai moderator, dan rekan saya Lydia sebagai teknisi, Jovin Purnamasari sebagai notulen, dan Sylvia sebagai presenter. Oke, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya persilahkan kepada Saudari Lydia untuk memimpin doa pembuka. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama Kristen. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu selama ini, sehingga kami masih bisa berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti acara dalam keadaan sehat. Tuhan berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Saudari Lydia atas sudah memimpin doa pembukanya. Baik, karena kita sudah berdoa, saya harap semuanya sudah siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yaitu pemicu dan upaya mengatasi dampak pemanasan global. Kita akan membahas materi ini dengan pembicara kita. Pembicara kita adalah Sylvia Teresa Sormin. Tak kenal maka tak sayang teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, yaitu Saudari Sylvia. Saudari Sylvia adalah mahasiswa manajemen angkatan 2020 di Universitas Sarjana Dharma. Saudari Sylvia berasal dari Pulau Sumatera dan lebih tepatnya di Riau. Namun, sekarang Saudari Sylvia berdomisili di Yogyakarta. Oke, sebelumnya Sylvia mohon izin untuk menyampaikan atau mengingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit, lalu sisanya 17 menit. 17 menit tersebut kita akan melakukan diskusi, dan kepada teman-teman semua, teman-teman boleh untuk menyimak materi dari narasumber dan juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi diskusi dibuka. Kalau begitu, langsung saja kita persilahkan kepada Saudari Sylvia untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan sebagai pembicara di acara ini. Ya, izinkan saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat malam. Ya, Selamat malam. apa kabarnya nih, teman-teman? Baik, sehat. Ya, bagus ya. Nah, kalau di sini pada kabarnya sehat dan berbahagia, nah bolehlah ya diperlihatkan senyum terbaiknya pada malam hari ini. Oke, terima kasih buat senyumnya semua. Ya, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya adalah Sylvia Teresa Surnin. Nah, sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama. Saya berharap teman-teman semuanya dari awal saya menjelaskan sampai nanti penjelasan di akhir bisa serius dalam menanggapi materi ini. In 1900, and not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on Earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the Earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know. Oke, ya. Kita sudah menyaksikan video tadi ya. Saya mau bertanya kepada salah satu audiens. Saya mau dong ini teman-teman, salah satu dari teman-teman memberikan tanggapannya 1 atau 2 kalimat mengenai video tadi. Mas Pinto, boleh memberikan 1 atau 2 kalimat? Kalau menurut saya dari video yang tadi itu bisa dibilang cukup menyeramkan dikarenakan perubahan iklim yang terjadi, sehingga nantinya ditakutkan masa depan di bumi kita ini bisa rusak gitu. Jadi anak cucu kita jadi nggak kayak menikmati alam yang seharusnya memberikan sesuatu yang positif kepada si manusia, kayak gitu. Dari saya seperti itu. Wow, tanggapan yang sangat bagus ya. Ya, terima kasih kepada Mas Pinto. Ya betul ya. Nah, sekarang saya judul acara kali ini yaitu pemicu dan upaya mengatasi dampak pemanasan global. Nah, berkaitan ya sama yang telah penjelasan yang telah diberikan Mas Pinto. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada 4 pokok pembahasan, yaitu pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan upaya mengatasi pemanasan global tersebut. Apa itu pemanasan global? Saya rasa teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan kata pemanasan global ini ya. Tapi di sini, di acara kali ini saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming atau biasa juga disebut krisis iklim adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, serta daratan bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata global pada permukaan bumi meningkat 109 derajat Celcius. Pemanasan global atau global warming juga menjadi salah satu isu permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Seperti yang ada di slide, saya sudah mengambil beberapa isu permasalahan global, isu-isu terakhir ini. Saya mengambilnya dari web berita
di mana ada isu, salah satu isunya yaitu pemanasan global menyebabkan cairnya gunung es. Ilmuwan menemukan bakteri resistan antibiotik di Antartika dan menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Nah, proses dari pemanasan global ini sendiri terjadi dengan adanya radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi, membuat sinar matahari berubah menjadi energi panas. Lalu, energi panas tadi diserap oleh udara dan permukaan bumi, sehingga menghasilkan peningkatan suhu. Energi panas yang berubah tersebut berubah dalam bentuk sinar inframerah, yang dimana sinar ini akan dipantulkan kembali ke atmosfer dan akan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca. Kondisi tersebutlah yang nantinya akan mengakibatkan temperatur global rata-rata setiap tahunnya meningkat. Nah, di sini saya akan membahas penyebab terjadinya pemanasan global. Ada dua penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca dan efek umpan balik. Nah, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Proses efek rumah kaca ini terjadi karena sinar matahari akan masuk melalui atap kaca yang nantinya akan dipantulkan keluar atmosfer. Dan rumah kaca akan menangkap sebagian sinar dan panas matahari. Penyebab gas-gas rumah kaca ini penyebab rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca di sini ada 6, yaitu uap air, H2O, yang kedua karbon dioksida atau C2O, CO2, yang ketiga metana, CH4, yang keempat ozon atau O3, yang kelima nitrous oxide atau N2O, yang keenam GFC dan NFC. Penyebab yang kedua adalah efek umpan balik. Efek umpan balik ini menjadi salah satu penyebab terjadi pemanasan global. Contohnya itu adalah penguapan air. Prosesnya umpan balik lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es. Nah, ketika temperatur global meningkat, es yang berada dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Pada saat es tersebut meleleh, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Nah, hal inilah yang akan menambah pemanasan bumi dan menyebabkan es mencair. Kenapa disebut efek umpan balik? Karena ini akan menjadi siklus yang berkelanjutan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian, proses, bahkan penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak yang terjadi akibat pemanasan global itu sendiri. Yang pertama yaitu terganggunya ekosistem hewan. Kenapa terganggunya ekosistem hewan? Karena aktivitas manusia yang buruk, yaitu menebang pohon sembarangan, merusak hutan, sehingga hewan-hewan yang ada di hutan sudah tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Dan akibatnya ekosistem hewan menjadi terganggu. Dampak yang kedua yaitu kebakaran hutan. Nah, lagi-lagi aktivitas manusia yang buruk yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, yaitu manusia membakar hutan secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Dampak yang ketiga yaitu banjir. Dampak yang keempat yaitu mencairnya kutub utara dan selatan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pemanasan global yaitu peningkatan suhu atau panas bumi. Nah, jika panas bumi meningkat, tentunya akan menyebabkan kutub utara dan selatan mencair. Yang kelima yaitu pencemaran air. Yang dampak terakhir yaitu pencemaran udara. Dalam setiap masalah pasti ada cara dalam mengatasinya, pasti ada upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah,
Di sini saya mengambil 4 upaya atau cara untuk kita menanggulangi pemanasan global. Cara pertama yaitu mengolah sampah dengan cara 3R. Ya, 3R di sini yang pertama reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Nah, seperti gambar di slide ya, mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Biasanya kita jika berbelanja sampahnya langsung kita buang, dan biasanya kita menggunakan ketika ke pasar menggunakan plastik kantongan, namun untuk mencegah atau menanggulangi pemanasan global, kita bisa mengganti kantong plastik tersebut dengan tempat atau wadah yang akan sering kita gunakan dan tidak menjadi limbah. Yang kedua yaitu reuse. Reuse itu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan penggunaan barangnya sekali pakai. Contohnya itu ketika kita membeli sebuah minuman, kita biasanya membuang botol minuman tersebut secara langsung kan. Nah, namun untuk menanggulangi pemanasan global ini, kita bisa berpikir dan menggunakan botol aqua tersebut dengan fungsi yang lain, seperti gambar yang ada di slide. Botol aqua bisa kita gunakan sebagai tempat atau pot bunga-bunga yang ada di rumah kita, seperti itu. R yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang barang yang sudah ada atau barang yang tidak dapat dipakai lagi. Nah, seperti tadi kita membeli minuman botol aquanya tidak lagi kita buang, namun kita bisa mendaur ulangnya menjadi barang yang berfungsi sebagai fungsi lain. Seperti botol aqua bisa menjadi tempat dari alat-alat tulis kita, dan misalnya sampah-sampah dari karton kita bisa membuatnya sebagai kotak tisu dan sebagainya macamnya. Upaya yang kedua yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi pemanasan global adalah mengurangi penggunaan kendaraan motor. Menguranginya dengan cara apa? Yaitu mengganti kendaraan pribadi itu dengan sepeda, dan yang kedua kita bisa berjalan kaki. Upaya yang ketiga yaitu menghemat penggunaan listrik. Jika kita sering ketika bangun tidur kita lupa mematikan listrik, namun di sini kita bisa memulai untuk mematikan listrik yang tidak dibutuhkan ketika siang hari, dan juga bisa kita menghemat listrik dengan cara mengurangi pemakaian AC dan listrik segala macamnya. Upaya yang keempat yaitu melakukan reboisasi dan menanam pohon di pekarangan rumah. Kita bisa memulainya dengan menanam 1 pohon di pekarangan rumah kita. Nah, ini menjadi 1 pohon tersebut menjadi dampak yang sangat besar untuk menanggulangi pemanasan global tersebut. Saya sering mendengar pertanyaan, bahkan saya juga pernah mempertanyakan, apakah pemanasan global dapat dihentikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ada 1 video yang akan saya berikan untuk kita nonton bersama-sama, dan di dalam video itu jawabannya ada. Ya. Yang mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah. Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke,
Kalau gitu, apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Oke, nah dari video tersebut kita bisa mengambil jawaban bahwa pemanasan global tidak dapat dihentikan, namun kita bisa memperlambatnya dengan cara yang tadi saya sudah jelaskan. Upaya-upaya tersebut dapat memperlambat pemanasan global tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia yang sudah memaparkan materinya dengan sangat menarik. Apalagi ditambah tadi ada 2 video ya teman-teman. Baik, mungkin acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Agar sesi tanya jawab berjalan dengan lancar, maka saya akan membacakan peraturan dan mekanisme sesi tanya jawab. Ya, rekan-rekan diharapkan tenang saat diskusi berlangsung. Sebelum bertanya, penanya diharuskan raise hand, lalu menyebutkan nama, NIM, lalu disertai pertanyaannya. Jika terdapat kendala, teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Demikian peraturan dan mekanisme sesi tanya jawab. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya ke sesi tanya jawab, teman-teman. Rekan-rekan dipersilahkan untuk bertanya. Oke, ada nih yang raise hand. Untuk Andreas dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Andreas Abimanyu dengan NIM 208 ingin bertanya, apakah pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat? Jika mempengaruhi, apa saja yang akan terpengaruh oleh pemanasan global itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Andreas sudah bertanya. Untuk Saudari Sofia, dipersilakan untuk menjawab. Apakah ingin diulang kembali pertanyaannya? Ya, tidak perlu. Baik. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya, Mas Andreas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andreas. Tentunya dari efek rumah kaca tersebut pasti mengganggu aktivitas manusia dan menyebabkan penyakit kepada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh efek rumah kaca dan pemanasan global yang saya ketahui ialah pemanasan global itu kan perubahan iklim ya. Jadinya jika perubahan iklim, penyakit yang akan ada pada manusia itu seperti demam berdarah, pernafasan manusia yang kurang baik, dan penyakit menular lainnya. Seperti itu, Mas Andreas. Terima kasih, Kak. Baik. Sylvia sangat menjelaskan. Baik, berarti Mas Andreas sudah puas dengan jawabannya. Oke, terima kasih Mas Andreas. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya lagi. Oke, udah ada yang raise hand lagi nih. Dipersilahkan Pinto untuk bertanya. Kalau menurut saya itu ada bahan bakar itu bahan bakar fosil yang merupakan salah satu sumber daya yang sering sekali kita gunakan. Tapi sayangnya itu tuh dapat merusak bumi. Nah, menurut Mbak Sylvia, sumber daya seperti apa yang kiranya cocok untuk menggantikan bahan bakar fosil tersebut sehingga tidak merusak lingkungan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Pinto. Untuk Saudari Sylvia, silakan untuk menjawab. Ya,
pertanyaan Mas Pinto juga sangat bagus ya. Bahan bakar fosil bisa kita ganti dengan energi terbarukan. Energi terbarukan di sini apa? Yaitu seperti energi matahari, energi air, kincir angin, dan energi alam lainnya. Nah, seperti itu Mas Pinto. Baik, bagaimana Mas Pinto? Apakah sudah jelas? Bisa dibilang cukup jelas. Terima kasih atas jawaban. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada penanya selanjutnya, Mas Dwi. Dipersilakan. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Domingus Magai dengan NIM 2022141617. Di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi dalam presentasi pemaparan presentasi tadi materinya terkait dengan pencemaran udara. Itu kan diakibatkan dari asap kendaraan. Yang menjadi pertanyaan itu apakah asap kendaraan bermotor dan yang lain itu sangat berpengaruh bagi pemanasan global. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Doni. Saudari Sylvia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Mas Doni. Ya, terima kasih ya kepada Mas Domi. Ya, tentunya kendaraan bermotor sangat berpengaruh ya bagi pemanasan global karena seperti yang kita ketahui, asap dari kendaraan bermotor ini kan berbahan bakar bensin yang mengandung gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini juga kan adalah gas rumah kaca ya. Nah, tingginya konsentrasi karbon dioksida yang ada pada asap kendaraan motor tadi akan meningkatkan efek rumah kaca yang nantinya menyebabkan lebih banyak panas yang tertangkap. Sehingga semakin banyaknya panas yang ditangkap, otomatis membuat bumi menjadi semakin panas. Nah, oleh sebab itulah efek kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh ya bagi pemanasan global. Seperti itu, Mas. Baik, apakah Mas Doni puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Baik. Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab oleh Saudari Sylvia, maka sesi diskusi tanya jawab ini telah berakhir. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut aktif dalam sesi diskusi pada malam hari ini. Sebelum acara ini berakhir, mungkin Saudari Sylvia ingin menyampaikan sesuatu sepatah dua kata. Ya, saya akan menambahkan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu pemanasan global tidak dapat kita hentikan, namun dapat kita perlambat. Dengan cara apa kita memperlambatnya? Ya dengan mengubah aktivitas buruk kita menjadi aktivitas yang lebih baik lagi. Nah, kita di sini sebagai peran kita di sini sebagai manusia sangatlah penting bagi masalah pemanasan global ini. Nah, marilah kita sama-sama menjaga, merawat dan mencintai bumi kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sylvia. Benar seperti yang Saudari Sylvia bilang, pemanasan global ini tidak dapat dihentikan, namun dapat kita perlambat. Jadi mari kita sama-sama menjaga, mencintai bumi ini. Jika bukan kita, siapa lagi ya teman-teman? Oke, sebelum acara ini ditutup, mungkin alangkah baiknya kita berdoa bersama untuk doa penutup dipimpin oleh Saudari Lydia. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama Kristen. Selamat malam Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat dan kasih setiamu,
sehingga kami dapat mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan lancar. Semoga apa yang telah kami lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, doa yang belum sempurna ini kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Saudari Silvedia yang sudah memimpin doa penutup. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Saudari Sylvia yang telah mempresentasikan materinya dan juga telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, karena tadi di awal saya diawali oleh pantun, maka mungkin di akhir acara saya juga akan mengakhiri dengan pantun. Seperti biasa teman-teman, kalau saya bilang di kota Berlin banyak mati, teman-teman jawabnya cakep. Oke teman-teman, boleh on mic dulu nih teman-teman. Ayo on mic teman-teman. Oke, udah on mic semua ya. Oke, pantunnya saya mulai ya teman-teman. Di kota Berlin banyak melati. Cakep. Melati putih buat seremoni. Cakep. Semua audiens yang kami hormati, Cakep. terima kasih. Sampai jumpa nanti. Cakep. Tangan buat kita semua. Terima kasih semua.